bahwa Bank Indonesia dalam hal ini Gubernur BI menyampaikan bahwa memang ada potensi resesi di 2023. Kalau Presiden menyampaikannya gelap gitu ya, kita nggak tahu nih apa yang akan terjadi di 2023. Kemudian Bank Indonesia dengan ukuran-ukuran moneternya menghitung-hitung kondisi yang ada sekarang, kemudian kondisi yang sedang terjadi di Eropa, ada perang Ukraina dengan Rusia, kemudian dan secara nyata perang dari kedua negara ini berdampak pada ekonomi secara makro. Nah, karena ada hambatan yang mengakibatkan hambatan pada bahan pangan, kemudian ada juga masalah bahan bakar minyak, gitu ya, karena Rusia juga penghasil minyak bumi, kemudian Ukraina bahan pangan, gitu ya. Jadi mereka ini ketika berperang akhirnya mengganggu ya distribusi dari komoditas masing-masing. Hari ini kesempatan buat Alislah bergantian setelah operasi yang lain, KSPPS yang lain berbagi informasi. Kini giliran Alislah untuk menyampaikan berbagi informasi tentang digitalisasi institusi keuangan mikro bagian solusi menghadapi resesi. Sebetulnya kalau kita lihat kategori izin usaha institusi keuangan mikro, ada 4, yang kemudian ada peleburan di nomor 3 sama nomor 4 dengan adanya Undang-Undang LKM. Ada BPR, ada koperasi, kemudian ada lembaga keuangan di daerah khusus ya di daerah, kemudian ada LKM yang diawasi oleh OJK. Ini institusi keuangan mikro. Kalau judul yang dibagikan ke teman-teman adalah terkait industri keuangan mikronya, itu adalah bagian akhir dari digitalisasi institusi keuangan mikro. Jadi kaitannya nanti di ujung, ya, bagian terakhirnya. Tapi kita akan lebih fokus ke bagaimana institusi keuangan mikro itu bisa melakukan digitalisasi. Bagaimana prosesnya, bagaimana tahapan yang harus dilakukan sehingga bisa disebut sebagai institusi keuangan mikro yang digital gitu. Jadi IKM Go Digital itu seperti apa. Kemudian yang tadi disinggung oleh Pak Adi juga menjadi pembicaraan kita selama ini adalah masalah ancaman resesi, gitu ya. Sempat terjadi polemik di nasional antara kesiapan dan kewaspadaan kita menghadapi resesi dengan jangan menakut-nakuti supaya tidak terjadi kepanikan gitu ya. Nah, ini ada 2 hal yang berbeda sudut pandangnya, tetapi secara bersama mereka memahami, masing-masing memahami bahwa potensi resesi itu memang akan terjadi. Oh ya, karena nanti dalam penyampaian ini tidak harus saya, jadi nanti barangkali rekan-rekan yang hadir di Zoom itu bisa juga menyampaikan dan memberikan informasi yang didapat, sehingga ini bisa lebih kuat, lebih banyak yang diperoleh oleh peserta dengan informasi atau masukan dari berbagai BMT atau dari institusi keuangan mikro yang lain. Kita berbagi di kesempatan hari ini, saya tidak bermaksud mengajari, tetapi ingin berbagi saja, berbagi informasi. Bahwa Bank Indonesia dalam hal ini Gubernur BI menyampaikan bahwa memang ada potensi resesi di 2023. Kalau Presiden menyampaikannya gelap gitu ya, kita nggak tahu nih apa yang akan terjadi di 2023. Kemudian Bank Indonesia dengan ukuran-ukuran moneternya menghitung-hitung kondisi yang ada sekarang, kemudian
kondisi yang sedang terjadi di Eropa, ada perang Ukraina dengan Rusia, kemudian dan secara nyata perang dari kedua negara ini berdampak pada ekonomi secara makro. Nah, karena ada hambatan yang mengakibatkan hambatan pada bahan pangan, kemudian ada juga masalah bahan bakar minyak, gitu ya, karena Rusia juga penghasil minyak bumi, kemudian Ukraina bahan pangan, gitu ya. Jadi mereka ini ketika berperang akhirnya mengganggu ya distribusi dari komoditas masing-masing. Ya berarti memang tujuan kita menyiapkan payung untuk tidak basah. Kemudian kalau tidak terjadi panas terik maupun tidak ada hujan, maka itulah risiko kita, harus ada beban membawa payung. Kalau tidak membawa payung kan beban kita jadi ringan. Nah, hal-hal yang seperti ini harus kita lakukan untuk mengantisipasi kondisi yang bisa saja terjadi dan berdampak kepada lembaga keuangan kita. Menurut Bank Indonesia, dampak dari hiruk-pikuknya kondisi di dunia, di belahan Eropa atau di Asia Timur lainnya, itu mengakibatkan dampak berantai yang ujungnya, itu saya kasih catatan, adanya daya beli masyarakat yang menurun. Nah, daya beli masyarakat ini menurun, kok tiba-tiba jadi ada daya beli masyarakat menurun gitu ya? Karena memang ada proses yang terjadi di Amerika, misalnya ada kenaikan suku bunga acuan di sana mengakibatkan dolar di seluruh dunia itu ditarik, gitu ya. Dolar itu pulang kampung. Nah, sehingga dolar yang ada di negara-negara lain di luar Amerika itu menjadi berkurang. Kemudian juga adanya inflasi yang terjadi mengakibatkan harga barang-barang, inflasi itu kenaikan harga-harga barang, mengakibatkan biaya modal itu menjadi naik, menjadi besar. Kemudian di kondisi yang sekarang resesi juga ada ancaman banyaknya pengangguran akibat PHK yang terjadi secara besar-besaran. Sekarang sudah terdampak di Indonesia juga sudah banyak perusahaan yang kembali melakukan PHK yang besar-besaran. Nah, bagaimana dengan kita di lembaga keuangan mikro? Dampaknya apa? Gitu. Jadi secara umum, ketika terjadi penurunan daya beli masyarakat, maka produk-produk hasil UKM, baik berupa barang produksi maupun jasa, itu akan menurun omsetnya. Nah, ketika menurun omset, karena memang yang tadinya bekerja, sekarang tidak bekerja karena nganggur. Kemudian yang dulu harganya bisa terjangkau, sekarang barang itu harganya tidak terjangkau karena memang bahan bakunya juga harganya naik. Nah, bagi lembaga keuangan mikro atau institusi keuangan mikro, ini akan berdampak kepada cash flow. Ya, cash flow di koperasinya, kalau ini koperasi, akan terganggu seiring dengan terganggunya cash flow pada UKM. Kok UKM bisa keganggu? Ya, karena misal kalau dia usahanya perdagangan, maka pembelinya akan menjadi turun. Maka uang itu tidak berputar dan tertanam pada persediaan barang. Kalau penjualannya baik, omsetnya baik, maka ada nilai tambah, akan ada penambahan jumlah uang yang dimiliki oleh pedagang. Kalau sekarang dengan penjualan yang kurang bagus, maka justru uangnya tertanam pada persediaan barang. Sektor industri kecil, bahan bakunya mahal, maka dia harus menyiapkan modal lebih besar. Uangnya dia ambil dari tabungan yang ada di BMT kita atau di koperasi kita. Maka dia menggunakan uang tabungannya untuk menambah biaya modal.
otomatis ketika biaya modal naik, maka harga jual barang pun akan jadi naik. Di saat bersamaan dia harus berhadapan dengan daya beli masyarakat yang menurun. Nah, dampaknya barang-barang yang dia produksi menjadi tidak laku sebagaimana ketika kondisi normal. Maka akan banyak barang yang juga tidak bisa terjual, dan lagi-lagi uang anggota kita, uang usaha anggota kita menjadi tertahan di barang jadi. Nah, memang ada sektor-sektor usaha lain yang memungkinkan justru bisa bertahan di masa resesi, ya. Ada sektor usaha-usaha yang masih tetap seperti makanan dan minuman, kemudian telekomunikasi itu masih akan tetap, kemudian sektor usaha lain yang terhubung dengan komunikasi itu masih bisa. Karena kalau makan minum dalam kondisi apapun ya harus diusahakan oleh keluarga gitu ya, walaupun Jawa Barat termasuk yang terkena ancaman krisis pangan ya. Jadi krisis pangan itu bukan karena tidak tersedianya pangan, tapi memang daya beli masyarakatnya yang menurun. Ada beberapa daerah di Jawa Barat yang terancam itu. Nah, ketika anggota kita bermasalah dengan usahanya, maka pilihannya adalah mengambil tabungan di kita, di koperasi, di lembaga keuangan institusi yang kita kelola, kemudian juga menahan atau menggunakan uang yang seharusnya menjadi angsuran, itu menjadi modal, sehingga terjadi penundaan pembayaran ke kita. Kemudian dampak lanjutannya adalah bagi institusi keuangan mikro adalah kredit macet. Kalau menurut Bapak Teten Mas Duki selaku Kemenko, yang sering terjadi ketika menghadapi resesi, sedang menghadapi kondisi ekonomi yang memburuk, ada dua hal yang terjadi adalah cash flow bermasalah dan kredit macet. Nah, makanya ada pengalaman pada saat pandemi dan Kementerian Koperasi itu bisa memberikan solusi, membuat produk-produk bantuan yang bisa membantu koperasi mengelola cash flow-nya maupun masalah kredit macetnya. Gitu ya. Ada relaksasi, kemudian ada bantuan subsidi dari angsuran dan seterusnya. Itu berdasarkan pengalaman yang lalu. Tapi yang jadi masalah adalah bagaimana koperasi itu bisa mengerti kondisinya, bisa paham kondisinya jika pengelolaannya secara manual. Bagaimana koperasi bisa secara cepat pengurusnya mengambil keputusan, langkah taktis maupun strategis untuk menghadapi kondisi yang cepat berubah. Disrupsi yang tadi disampaikan di awal mengakibatkan semua entitas usaha harus cepat beradaptasi dengan kondisi yang memang sangat cepat berubah. Nah, kalau kita tidak memiliki early warning system, tidak memiliki sistem peringatan dini, bagaimana kita bisa melakukan adaptasi dengan cepat. Jadi indikator-indikator yang terjadi di sekitar kita yang mempengaruhi IKM itu tidak cepat terbaca oleh kita dan berdampak pada keterlambatan mengambil keputusan, bahkan salah mengambil keputusan. Digitalisasi koperasi sebetulnya sudah didorong dengan berbagai regulasi yang ada. Di peraturan menteri juga ada yang lebih maju daripada aturan di Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja ya. Jadi sudah ada malah lebih dulu permennya terkait transaksi elektronik gitu ya. Nah, ini ada dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga mendorong digitalisasi dan modernisasi koperasi. Dari uraian di press release-nya itu disampaikan bahwa saat pandemi terdapat kendala pengembalian pinjaman yang terganggu. Jadi ini sudah menjadi catatan pemerintah dan sangat dimengerti oleh pemerintah ketika ada gangguan secara
nasional untuk ekonomi, entah itu akibat pandemi atau dari resesi, itu biasanya pengembalian pinjaman yang terganggu. Kemudian adanya omset menurun dan penarikan simpanan. Dan yang terakhir, penarikan simpanan ini banyak yang mengakibatkan koperasi tidak bisa tahan, gitu ya, karena ras tadi, karena pengelolaan keuangannya kurang hati-hati dan kurang antisipasi. Nah, biasanya pas ada penarikan, koperasi terlanjur sudah menyalurkan pembiayaan, sehingga dananya itu ada di anggota dan kondisinya tidak bagus performing, jadi tidak performing, jadi dia masuknya bermasalah, sehingga sulit dananya masuk ke koperasi lagi untuk melayani penarikan simpanan anggota. Nah, itu yang bermasalah. Nah, di era digital, digitalisasi koperasi makin penting menurut beliau nih. Kemudian saat ini pasar digital di Indonesia 44 miliar dolar AS dan di tahun 2025 diprediksi 125 miliar dolar AS Amerika Serikat. Nah, jadi kita mau ikut bermain di situ, berperan di situ dari yang 125 miliar dolar AS pada tahun 2025 atau hanya sebagai penonton. Nah, itu terserah kepada kita. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita, sharing kita pada hari ini, kita menjadi semakin mengerti, kemudian bisa ngambil langkah yang lebih cepat, gitu ya, taktis dan strategis untuk yang akan datang.